Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riko Saputra dari kelas 6B dengan MPM 2259201054. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan hasil pengujian ujian akhir semester untuk mata kuliah analisis dan visualisasi data yang diampu oleh Bapak Abu Jihad Palaza RSkom MTI. Adapun UAS kali ini terdiri dari dua bagian. Yang pertama, analisis data menggunakan Google Colab yang terdiri dari 4 soal. Untuk soal yang pertama, menampilkan jumlah total timbunan sampah tahunan di setiap provinsi. Lalu yang kedua, menghitung rata-rata timbunan sampah tahunan di setiap provinsi. Dan yang ketiga, menentukan provinsi dengan timbunan sampah terbanyak sepanjang tahun. Dan yang terakhir, menemukan provinsi dengan timbunan sampah paling sedikit sepanjang tahun. Untuk soal yang tipe kedua, memvisualisasi data menggunakan Looker Studio, yang dimana membuat dashboard visualisasi data timbunan sampah yang menampilkan total dan perbandingan antar provinsi sesuai dengan format contoh yang telah disediakan. Untuk semua tahapan akan saya jelaskan secara nurun dan sistematis dalam video ini. Untuk yang pertama, saya akan menjelaskan menggunakan Google Colab. Yang pertama, sudah saya siapkan codingan untuk di Google Colab-nya. Untuk yang pertama kali, kita impor pandas terlebih dahulu. Lalu, untuk langkah awalnya, kita memuat datasetnya. Untuk penjelasannya itu, kita pastikan file dataset data sampah sudah ada di Google Colab. Lalu, untuk menu file di sebelah kiri atau ada di folder yang sama dengan script. Di sini saya akan mencontohkan bagaimana cara memasukkan datasetnya terlebih dahulu. Di sini ada menu file, kita pilih saja, lalu kita import datasetnya. Nah, di sini sudah saya siapkan di menu download. Ini dia. Kita open, kita tunggu sebentar. Di sini data sudah berhasil kita masukkan. Lalu di sini saya memanggil nama datasetnya dengan data sampah sheet1.csv. Di sini kita mencoba membaca file CSV-nya dengan df pdret.csv dengan file name. Jika dia akan data berhasil dimuat, dia akan menampilkan data set berhasil dimuat. Lalu menampilkan beberapa baris pertama di dataset. Ini kodenya. Lalu di sini kita menampilkan informasi struktur kolom, jumlah data dan tipenya. Dan di sini saya juga menambahkan jika file tidak ditemukan, berarti beri pesan error dan hentikan program. Dia akan menampilkan error di file name atau tidak ditemukan. Lalu kita coba jalankan apakah data berhasil dibaca atau tidak. Nah, ini hasilnya dataset berhasil dimuat, yang dimana dia menampilkan beberapa dari hasil isi dataset tersebut. Di sini dia menampilkan 5 data, yang dimana terdiri dari 5 kolom yang ditampilkan ada tahun, lalu provinsi, kabupaten, kota, kabupaten atau kota, lalu ada kolom timbunan sampah harian per ton, lalu ada timbunan sampah tahunan per ton, yang dimana dia juga menampilkan dari tahun, lalu nama provinsi, nama kabupaten, lalu jumlah timbunan sampah per hariannya dan timbunan sampah per tahunan. Di sini sudah dia tampilkan. Lalu tadi kan kita meminta untuk menampilkan informasi struktur kolom dan jumlah data serta tipenya. Di sini dia sudah menampilkan, yang dimana ada 291 entry, lalu ada terdiri dari 5 kolom dengan tipe data tahun dengan integer, lalu
provinsi sampai dengan timbunan sampah tahunan dengan tipe data objek. Yang di sini dengan tipenya itu sudah dijumlahkan, integer ada 1 dan objek ada 4. Untuk langkah kedua, kita pembersihan data, yang dimana kolom timbunan sampah tahunan saat ini bertipe objek atau string dan menggunakan koma sebagai pemisah ribuan. Kita perlu menghapus koma dan mengubahnya menjadi tipe data numerik atau float. Ini kodenya. Kita beri dulu keterangan proses pembersihan data, lalu kita panggil timbunan sampah tahunan, lalu kita perbaiki supaya menghapus komanya. Lalu kita cek kembali tipe data setelah berisi untuk memastikan perubahan. Kita coba jalankan saja. Nah, di sini prosesnya sudah selesai. Kolom timbunan sampah tahunan per ton berhasil diubah ke tipe data float. Kita lihat di sini untuk timbunan sampah tahunan dengan tipe sudah float 64. Di sini juga untuk data tipenya dijumlahkan float 64 ada 1, lalu integer 64 ada 1, dan objek ada 3, yang dimana di tahapan awal tadi objeknya ada 4 serta float tadi belum ada. Di sini sudah berhasil kita ubah timbunan sampah tahunan menjadi float. Kita masuk ke soal nomor 1, yang dimana di soal nomor 1 dia meminta jumlah total timbunan sampah tahunan di setiap provinsi. Kita kelompokkan data berdasarkan nama provinsi, lalu kita jumlahkan nilai timbunan sampah tahunan untuk masing-masing provinsi. Kita di sini masukkan total sampah provinsi DF Groby, lalu provinsi timbunan sampah tahunan. Lalu kita ganti nama kolom hasil penjumlahan biar lebih enak dibaca atau lebih rapih saat kita melihat hasilnya. Yang dimana tadi timbunan sampah tahunan kita ubah menjadi total timbunan sampah tahunan. Lalu kita tampilkan hasil akhirnya dengan jumlah timbunan sampah per provinsi. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini sudah muncul hasilnya, jumlah total timbunan sampah tahunan di setiap provinsi. Untuk Provinsi Aceh ada di sekitar 89.000 ton per tahun. Lalu ada Bali sekitar 1.086.000 ton per tahun, dan seterusnya. Ini untuk total jumlah timbunan sampah tahunan di setiap provinsi. Jadi di setiap provinsi yang ada di data set saya tadi, di sini dia mentotalkan timbunan sampah tahunan di setiap provinsi. Jadi semua total dari setiap tahunnya, setiap tahun ada sudah kita totalkan di bagian ini. Kita lanjut. Di soal nomor 2, dia meminta rata-rata total timbunan sampah tahunan di setiap provinsi. Di sini kita pakai fungsi main. Berarti kita menghitung rata-ratanya. Di sini kita print dulu untuk judulnya. Lalu di sini kita pakai Groby lagi buat mengelompokkan data per provinsi, tapi bukan dijumlahkan kayak soal nomor 1, melainkan dicari nilai rata-rata mainnya. Lalu kita ganti nama kolom biar hasil lebih gampang dipahami pas ditampilkan, yang dimana nama kolomnya kita ganti jadi rata-rata timbunan sampah tahunan per ton. Lalu kita tampilkan hasilnya timbunan sampah tahunan untuk setiap provinsi.
Ini dia untuk rata-rata total timbunan sampah tahunan di setiap provinsi. Yang dimana dia akan memunculkan output provinsi, lalu hasil rata-rata timbunan sampah tahunan. Untuk Aceh sendiri ada di sekitar 40.493 juta per ton. Lalu untuk Bali ada di nilai rata-ratanya ada di 1.055.193 per ton. Dan seterusnya, di setiap provinsi sudah dijumlahkan rata-ratanya. Untuk yang pertama tadi, jumlah keseluruhan per tahun, dan yang nomor 2 ini adalah jumlah rata-rata timbunan sampah tahunan. Kita lanjut ke soal nomor 3. Pada soal nomor 3, di soal meminta provinsi dengan timbunan sampah tahunan paling banyak. Di sini kita menggunakan maksimalnya, lalu kita akan mencari dari hasil total timbunan sampah per provinsi atau total sampah provinsi. Di sini kita print terlebih dahulu proses dengan timbunan sampah tahunan paling banyak. Lalu kita cek dulu apakah variabel total sampah provinsi sudah didefinisikan. Di sini kan meskipun kita sudah memastikan di atas tadi sudah kita definisikan timbunan sampahnya itu, tetapi di sini kita pastikan lagi karena biasanya kan sudah didefinisikan dari sebelumnya, tetapi di sini kita coba lagi supaya memastikan rentan kecil kemungkinan errornya. Lalu kita cari indeks baris dengan nilai total timbunan sampah tahunan atau per ton paling besar. Lalu gunanya buat tahu provinsi mana yang produksi sampah paling banyak. Lalu kita tampilkan hasilnya berupa satu provinsi dengan total timbunan sampah tertinggi. Lalu kalau variabel belum ada, belum dijalankan sebelumnya, tampilkan peringatan. Jadi fungsi codingan terakhir ini yang print total sampah, jika yang tadi belum didefinisikan di codingan sebelumnya, dia akan memunculkan keterangan harap jalankan blok sebelumnya terlebih dahulu. Jadi blok codingan yang kita menampilkan satu provinsi dengan sampah paling banyak tidak bisa dijalankan karena sebelum kita menjalankan rata-rata total timbunan sampah, baru kita bisa menjalankan provinsi dengan timbunan sampah tahunan paling banyak. Kita coba jalankan. Di sini sudah selesai. Nah, di sini dia sudah menampilkan hasilnya provinsi dengan timbunan sampah tahunan paling banyak. Untuk provinsinya itu ada di Jawa Barat dengan total timbunan sampah tahunan sekitar 48.972 per ton. Jadi Jawa Barat adalah total timbunan sampah paling banyak dari semua provinsi yang ada di dataset yang kita gunakan. Jawa Barat adalah provinsi nomor 1 yang paling banyak timbunan sampah. Ada di sekitar 48.972 per ton. Lalu kita ke soal yang terakhir, di mana soal terakhir ini adalah di mana provinsi dengan timbunan sampah paling sedikit. Yang tadi kita menggunakan max. Di sini untuk paling sedikit kita menggunakan min. Yang dimana kita akan mencari dari semua provinsi yang ada di dataset, provinsi mana yang paling sedikit timbunan sampahnya. Kita akan mencari dari data total timbunan sampah per provinsi, yang dimana ini menggunakan hasil pengelompokan sebelumnya.
Kita print dulu untuk judulnya, yaitu provinsi dengan timbunan sampah tahunan paling sedikit. Lalu kita cek variabel total sampah provinsi sudah didefinisikan dari blok sebelumnya. Di setiap codingan saya sengaja supaya apakah dia akan mengecek sudah didefinisikan di codingan sebelumnya atau tidak, karena mencegah terjadinya error. Lalu kita cari provinsi dengan total timbunan sampah paling kecil, yang dimana kita pakai inMIDS untuk cari indeks minimum. Ini codingannya. Lalu kita tampilkan misalkan provinsi dengan jumlah sampah paling sedikit dalam setahun. Nah, di sini sama seperti kita mencari provinsi paling banyak tadi. Di sini kita menggunakan pesan error juga jika belum didefinisikan di codingan sebelumnya, yang dimana saya memberikan keterangan harap jalankan blok sebelum terlebih dahulu. Kita coba jalankan. Nah, di sini sudah muncul untuk hasil sampah timbunan sampah paling sedikit, yang dimana untuk provinsinya dia ada di Kalimantan Utara dengan total timbunan sampah tahunan ada di 5.234 sekian per ton. Jadi untuk provinsi paling sedikit timbunan sampahnya itu ada di Kalimantan Utara, yang dimana provinsi paling banyak tadi ada di Jawa Timur dan yang paling sedikit ada di Kalimantan Utara dengan total sampah sekitar 5.234 sekian per ton. Mungkin itu saja untuk analisis menggunakan Google Colab pada penumpukan sampah di setiap provinsi di tahun 2023. Selanjutnya saya akan menjelaskan menggunakan Looker Studio, yang dimana pada bagian ini saya akan menampilkan visualisasi dari data timbunan sampah tersebut menggunakan Google Looker Studio. Visualisasi ini bertujuan untuk memudahkan dalam memahami seberapa sebaran dan jumlah sampah di setiap provinsi secara visual dan interaktif. Tampilan grafik akan dibuat semirip mungkin dengan contoh yang telah diberikan dalam soal. Kita langsung saja cari Looker Studio. Setelah kita sampai sini, kita pilih saja yang paling atas, Looker Studio Overview. Kita tunggu sebentar. Setelah tampilannya seperti ini, kita pilih yang laporan kosong. Nah, di sini kita akan hubungkan ke datanya. Karena datanya saya menggunakan Google Sheet, lalu kita pilih yang Google. Di sini juga ada beberapa pilihan seperti Google, Microsoft Excel atau upload data CSV, tapi di sini saya menggunakan Google. Lalu kita telusuri yang dibagikan kepada saya. Ya. Ini dia data sampah. Lalu kita tambahkan. Kita tunggu sebentar. Ini untuk tampilan awalnya. Di sini kita bisa melihat untuk isi datanya, yang dimana ada data kabupaten atau kota, provinsi, tahun, lalu timbunan sampah harian, timbunan sampah tahunan per ton.
Nah, pada contoh PDF, kita lihat dulu contohnya. Ini dia contohnya, dia mempunyai judul, teks, lalu filter drop down, kabupaten, provinsi, lalu tabel, grafik balok, dan kita mulai dari atas terlebih dahulu. Kita tambahkan dulu judulnya, yaitu data timbunan sampah di Indonesia tahun 2023. Kita akan menambahkan teksnya terlebih dahulu, yang dimana teksnya berisi data timbunan sampah di Indonesia tahun 2023. Data timbunan sampah. Di sini untuk menu menambahkan teks, lalu kita pilih teks. Kita taruh di sini. Kita tuliskan terlebih dahulu data timbunan sampah tahun 2023. Kita susun terlebih dahulu supaya rapi. Lalu kita sedikit perbesar. Nah, kita blok dulu, kita besarkan. Kita 30 untuk ukurannya. Sorry. Nah, lalu warnanya kita ganti sesuai gambar. Kita ganti menjadi biru saja. Lalu kita bold dan kita beri garis bawah. Nah, selanjutnya kita tambahkan drop down provinsi, kabupaten, kota, dan provinsi. Untuk menambahkannya kita pilih yang tambah kontrol, lalu kita pilih menu drop down. Kita taruh di sini. Nah, kita tunggu sebentar. Di sini secara otomatis dia akan memunculkan drop down sebagai provinsi. Kita perkecil. Kita taruh di sini. Nah, di sini dia akan, bila kita klik, dia akan memunculkan Jawa Timur, data-data provinsinya seperti Jawa Timur, Lampung, dan seterusnya. Untuk drop down provinsi sudah berhasil kita buat. Kita akan menambahkan drop down kabupaten dan kota. Kita tunggu sebentar. Nah, ini untuk drop down kabupaten atau kotanya. Kita perkecil. Supaya lebih rapi. Nah, lalu kita pindahkan. Di sini sudah muncul untuk kabupaten yang ada di dataset kita, seperti Kabupaten Aceh Timur, Kabupaten Aceh Barat, dan seterusnya.
Kita rapihkan terlebih dahulu. Nah, selanjutnya kita menambahkan draft di sisi kiri atas. Cara menambahkannya seperti ini. Kita pilih yang tambah diagram, lalu kita cari kita cari yang peta hierarki. Kita klik saja, lalu kita sesuaikan posisinya. Bila sudah pas, kita tinggal klik. Dia akan mensinkronkan dulu dengan data base kita atau dataset kita. Di sini akan muncul secara semua data akan dimunculkan. Lalu kita akan susun terlebih dahulu atau kita setting terlebih dahulu supaya tampilannya lebih rapih dan sesuai dengan apa yang kita inginkan dan sesuai dengan contoh yang ada di soal. Untuk dimensi ini kita ubah menjadi provinsi. Kita pilih provinsi. Kita tunggu sebentar. Nah, lalu untuk matriks kita tambahkan timbunan sampah tahunan. Nah, di sini sudah muncul. Lalu untuk urutkan ini, nah ini dia total baris ini kan dia menampilkan 500. Kita ubah saja menjadi 10 supaya kita bisa melihat dengan jelas. Nah, di sini sudah muncul. Untuk gambar yang pertama, kita sesuaikan dulu ukurannya. Sedikit susah. Nah, di sini juga kita bisa mengatur warnanya sesuai dengan keinginan kita. Kita lihat dulu contohnya. Ada Jawa Timur. Oke, kita sesuaikan terlebih dahulu. Kita pilih gaya. Di gaya ini kita ubah saja untuk warnanya. Kita pengen yang lebih cerah. Nah, dia akan menampilkan yang lebih cerah. Lalu warna keduanya kan sedikit gelap. Jangan. Untuk warna sendiri kita bisa pilih sesuka kita, sesuai apa yang kita mau. Untuk warna mungkin seperti ini saja. Selanjutnya kita akan menampilkan menggunakan table. Di sini kita pilih saja, masuk lagi ke Looker Studio-nya. Di sini kita tambahkan diagram. Lalu kita pilih table. Kita gunakan yang pertama saja. Lalu kita sesuaikan lagi. Kita tunggu sebentar. Kita sesuaikan ukurannya. Seperti ini. Di sini untuk tabelnya belum sama seperti
yang ada di contoh soal, yang dimana di contoh soal ini dia menampilkan provinsi, kabupaten kota, timbunan sampah harian, serta timbunan sampah tahunan. Kita akan mencoba untuk provinsinya sudah. Lalu kita setting dulu di penyimpanan ini. Untuk dimensi kita masukkan data provinsi dan data kabupaten kota. Nah, di sini sudah muncul untuk datanya kabupaten kota. Lalu untuk matriks kita masukkan timbunan sampah harian dan timbunan sampah tahunan. Kita lihat di metrik ini kan baru satu saja, timbunan sampah tahunan. Kita tambahkan timbunan sampah harian. Ini kita ganti dulu timbunan sampah harian supaya seperti pada gambar. Lalu kita tambahkan timbunan sampah tahunan. Kita sesuaikan terlebih dahulu ukurannya supaya lebih enak dilihat. Seperti ini. Dan seperti ini. Lalu kita juga bisa mengatur data apa saja yang mau kita tampilkan. Di sini saya juga mau menampilkan sekitar 10 baris saja supaya lebih mudah. Nah, 10 baris halaman. Untuk gayanya juga bisa kita sesuaikan. Kita juga bisa seperti ini. Seperti ini. Saya menggunakan ini saja. Lalu kita bisa mengatur provinsi mana aja yang mau kita lihat dengan cara mengklik di bagian sini. Nah, di sini sama seperti di contoh soal Provinsi Aceh. Bisa kita atur dengan mengklik di atas atau di samping nama provinsi. Selanjutnya kita akan mengerjakan yang ketiga. Kita akan membuat grafik balok. Kita masuk lagi, kita geser terlebih dahulu. Sama seperti tadi, kita tambahkan diagram. Kita pilih yang tadi kan gambarnya horizontal, lalu kita pilih saja yang horizontal. Kita taruh di sini. Kita tunggu bentar, lalu kita sesuaikan ukurannya. Nah, di sini sudah selesai. Kita masuk ke kita masuk ke penyimpanan lagi. Di penyimpanan ini untuk dimensinya kita masukkan seret kabupaten kota ke bagian dimensi. Kita masukkan kabupaten kota. Sepertinya saya salah klik. Kita reset dulu. Kabupaten kota sudah kita masukkan di dimensi. Lalu untuk matriksnya kita seret timbunan sampah harian per ton.
kita masukkan timbunan sampah harian. Nah, untuk dan pilih menu ya, kita sebentar, kita scroll ke bawah. Lalu timbunan sampah harian ini kita bikin yang kita pilih yang menurun. Lalu di jumlah, kita masuk dulu ke gaya. Di jumlah baris ini kita masukkan saja 10 supaya lebih enak kita lihat. Lalu ini untuk diagram membuat horizontal bar chart-nya ini sudah kita buat dengan data seperti ini, seperti Kota Jakarta dengan timbunan sampah 2.333 ton per tahun. Timbunan lalu Bekasi dengan 2.219 ton per hari. Per hari maksudnya. Lalu Jakarta Barat dan seterusnya. Di sini bisa kita lihat semua. Selanjutnya kita akan menggunakan atau membuat donut charts. Di sini kita masuk lagi ke Looker Studio-nya, lalu kita pilih diagram. Lalu kita pilih yang lingkaran ini, tapi kita pilih lingkaran yang donat. Kita tarik lagi, kita sesuaikan penempatannya. Sudah. Kita tunggu sebentar. Kita sesuaikan juga ukurannya. Lalu kita masuk ke penyimpanan. Di penyimpanan ini untuk dimensi, kita seret provinsi ke bagian dimensi. Ini kan dimensinya kabupaten kota, kita seret saja provinsi ke bagian dimensi. Kita klik. Nah, untuk matriks kita pastikan sampah tahunan per ton. Kita gunakan sampah tahunan. Sorry, salah. Kita gunakan sampah tahunan. Nah, lalu untuk urutan ini kita gunakan timbunan sampah tahunan, lalu kita pilih yang menurun. Untuk jumlah barisnya kita gunakan 10 bagian, biarkan saja. Lalu warna ini juga bisa kita ubah-ubah, tapi saya biarkan saja untuk mempersingkatnya. Nah, di sini untuk pie chart ini udah selesai. Sama seperti di contoh gambar, ada di 30%, 30,1% kita lihat, yaitu untuk daerah lainnya ada 30,1%. Untuk 15 ini Jawa Timur, 14% ini Jawa Tengah, 12 Jawa Barat, DKI Jakarta, dan Banten. Untuk yang tidak ada ini ada di, sebenarnya ada tapi tidak dituliskan karena posisinya terlalu penuh. Ada di 3,6% ada di Sumatera Utara, lalu 3,4% ada di Bali, dan Lampung ada di 3,1%, serta
Riau ada di 3,1%. Jadi Riau dan Lampung ini sama. Untuk menyimpan hasilnya, untuk di Looker Studio sendiri dia sudah otomatis menyimpan. Di sini kita ubah dulu judulnya. UAS Riko Saputra 6B. Di sini juga kita bisa melihat hasilnya yang telah kita buat. Kita klik saja lihat. Kita tunggu sebentar. Nah, di sini untuk hasilnya sudah selesai yang kita buat. Di sini ada data Timunan Sampah tahunan, lalu ada Jawa Timur dan sekiannya, Lampung, Jawa Barat, Lampung. Lalu ada provinsi, lalu ada drop down-nya, provinsi, kabupaten, kota, lalu ada provinsi, lalu ada tabelnya yang menampilkan provinsi, kabupaten, kota, timbunan sampah harian, serta timbunan sampah tahunan per tonnya ini ya. Lalu kita lihat ke bawahnya lagi, timbunan untuk diagram batangnya, tapi dia berbentuk horizontal, ini dia ada di kota Jakarta Timur dan seterusnya. Dan diagram donatnya. Di sini juga kita bisa mengekspornya atau mendownloadnya, atau kita juga bisa membagikannya. Di sini saya akan mendownload. Saya akan download menjadi PDF, lalu kita download. Kita tunggu hasilnya sebentar. Nah, ini untuk hasilnya. Sudah sama seperti contoh, tetapi cuman berbeda dengan warnanya saja. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan di UAS analisis dan visualisasi data. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.